Shalom, selamat pagi seluruh sidang jemaat yang sangat dikasihi dan diberkati Tuhan. Baik jemaat GPDI Ebenezer Duku Pakis dan juga jemaat GPDI Gloria Karangrejo. Saya percaya hari ini adalah hari yang luar biasa dan diberkati Tuhan. Hari kesembuhan buat saudara yang sakit, hari terobosan, kemenangan buat saudara yang sementara ada di dalam pergumulan, hari mujizat buat saudara yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, jangan putus asa, jangan menyerah. Percaya Tuhan sanggup untuk menolong dan mengubahkan keadaan kita, karena Dia Tuhan yang berkuasa dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Pagi ini saya mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-11. Firman Tuhan mengatakan demikian. Kami yakin bahwa dengan doa-doamu untuk kami, Allah akan menyelamatkan kami lagi dari bahaya. Allah berkenan memberkati kami sebagai jawaban atas banyak doa untuk kami, dan karena itu banyak orang akan mengucap terima kasih kepada Allah. Puji Tuhan. Pagi ini kita diingatkan oleh firman Tuhan tentang dampak dari kuasa doa. Paulus merasakan tentang doa-doa yang dinaikkan oleh jemaat di Korintus. Kita tahu sama-sama pelayanan Rasul Paulus bukan pelayanan yang mudah. Paulus harus meninggalkan masa lalunya sebagai seorang ahli Taurat dengan fasilitas yang dia miliki. Kemudian dia menjadi rasul dengan berbagai macam tantangan di dalam pelayanan yang dia jalani, saudara. Dia pernah mengalami karam kapal, dia pernah dipenjara, pernah puasa terpaksa, pernah digigit ular, dan masih banyak lagi. Nah, Paulus mengakui bahwa pertolongan demi pertolongan yang dia alami di dalam pelayanan itu adalah karena ada faktor memang Tuhan yang mengadakannya, tetapi karena ada jemaat yang berdoa bagi pelayanan Paulus. Itu sebabnya pada pagi hari ini kita mau menyadari pentingnya tentang doa syafaat. Kita saling mendoakan, kita saling menguatkan dari apa yang kita baca di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-11. Kita melihat tentang dampak dari doa-doa yang dinaikkan kepada Tuhan. Yang pertama adalah Allah menyelamatkan kami lagi dari bahaya. Tahukah saudara, setiap hari ancaman maut ataupun ancaman-ancaman yang lainnya itu ada di sekitar kita. Tetapi kita harus sadari, kalau kita ada sampai sekarang ini dengan kondisi yang sehat, kondisi yang baik, itu karena adalah Tuhan melindungi kita. Karena Tuhan menyelamatkan kita lagi dari bahaya. Kenapa Tuhan menyelamatkan kita kembali dari bahaya? Karena ada doa-doa yang dinaikkan kepada Tuhan. Pada pagi hari ini, tidak salahnya kita mendoakan orang-orang yang kita kasihi. Kita mendoakan gereja Tuhan. Saya mendoakan seluruh jemaat Tuhan yang ada. Supaya apa? Tuhan menyelamatkan lagi dari bahaya yang mengancam. Kita hidup di dalam dunia yang tidak sempurna. Ada orang-orang yang membenci kita, ada orang-orang yang iri hati kepada kita. Tetapi karena ada doa-doa yang dinaikkan, maka sekali lagi apa yang Tuhan katakan adalah Allah menyelamatkan kembali dari bahaya. Allah menyelamatkan lagi dari bahaya. Puji Tuhan. Dampak yang kedua yang dialami oleh Paulus dengan doa-doa yang dinaikkan kepada Tuhan dari jemaat adalah Allah berkenan memberkati pelayanan Paulus sebagai jawaban atas banyak doa untuk Paulus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau saat ini kita masih dipelihara oleh Tuhan, kita melihat berkat-berkat Tuhan yang tidak pernah berhenti mengalir. Bahkan saya percaya ada terobosan-terobosan yang baru yang Tuhan bukakan untuk kita. Ada pintu berkat yang baru yang Tuhan bukakan untuk kita. Ada jalan kemenangan yang Tuhan bukakan, jalan berkat kita yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Itu semua karena ada orang-orang yang berdoa untuk kita. Kita saling mendoakan, kita berdoa syafaat.
Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, biarlah kita menyadari pentingnya tentang saling mendoakan. Itu sebabnya di dalam jemaat kita juga saling mendoakan. Karena apa? Ada keselamatan yang Tuhan kerjakan. Ada berkat-berkat yang Tuhan berikan. Bahkan tidak berhenti sampai di situ. Ada banyak orang yang mengucap syukur kepada Allah atas kebaikan yang mereka alami. Ini penting sekali Bapak Ibu. Biarlah pada pagi hari ini kita boleh kembali berdoa kepada Tuhan untuk orang-orang kudus, untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada, untuk hamba-hamba Tuhan, juga hamba-hamba Tuhan, ketua-ketua berkat, diaken, boleh berdoa untuk seluruh jemaat yang ada, orang tua berdoa untuk keluarga, ya, anak-anak berdoa untuk orang tua. Karena apa? Ketika kita berdoa dan kita berdoa tidak henti-hentinya, maka itu mendatangkan keselamatan, mendatangkan berkat, dan menambah ucapan syukur kepada Allah, dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa memberkati seluruh jemaat Tuhan yang ada sepanjang hari ini. Biarlah keselamatan daripadamu Engkau nyatakan atas mereka. Biarlah berkat dari Tuhan Engkau bukakan bagi setiap jemaat yang bekerja dan beraktivitas sepanjang hari ini. Dan biarlah ucapan syukur dinaikkan kepadamu Tuhan atas semua yang baik yang Tuhan sudah lakukan Tuhan dalam kehidupan seluruh jemaat Tuhan yang ada. Tidak lupa juga Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Mika yang sebentar pagi ini akan menjalani operasi di Rumah Sakit Angkatan Laut Surabaya. Kiranya Tuhan campur tangan melalui tangan dokter, keselamatan terjadi Tuhan. Melalui tangan-tangan dokter yang Tuhan pakai, maka Bapak Mika boleh mengalami kesembuhan. Kami percaya Roh Kudus bekerja, berkati tubuh Bapak Mika, berkati tangan-tangan dokter yang bekerja, dan juga berkati seluruh jemaat Tuhan sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan penyertaan-Mu membuat mereka boleh melihat kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah sediakan bagi kehidupan seluruh jemaat Tuhan yang ada. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.